PKN tema 3 subtema 2. Sikap tolong menolong. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti contoh pada gambar ini? Kegiatan pada gambar tersebut adalah menolong teman yang kesusahan naik ke atas. Menolong sesama merupakan wujud melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap tolong menolong harus dilandasi dengan hati yang tulus. Tulus artinya tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu artinya mengharapkan imbalan dari orang lain. Jadi ketika kalian melakukan tolong menolong, lakukanlah dengan hati yang tulus ya. Jangan mengharap imbalan. Contoh sikap tolong menolong: membantu ibu mencuci piring, membantu ibu memasak, menolong teman yang jatuh dari sepeda, membantu guru membawa buku, dan lain-lain. Manfaat sikap tolong menolong yaitu dapat mempererat persaudaraan, menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia, mempercepat selesainya pekerjaan, dan meringankan beban orang lain. Gotong royong. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Jadi, tiap manusia hendaklah saling bekerja sama. Kerjasama di Indonesia disebut gotong royong. Gotong royong artinya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong termasuk pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh gotong royong yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan rumah, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, dan lain-lain. Sekarang kita akan belajar tentang hidup sederhana. Hidup sederhana juga termasuk sila kelima Pancasila. Sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk menjalankan sikap hidup sederhana. Contoh hidup sederhana: pertama, tidak pamer harta kekayaan, bersikap rendah hati atau tawadu pada orang lain, tidak menggunakan harta berlebihan, melaksanakan hidup hemat, dan gemar menabung. Nah, dari kelima contoh itu, nomor berapa ya yang kalian sudah lakukan? PKN tema 3 subtema 3. Peran dan tugas individu di lingkungan sekolah dan rumah. Lingkungan sekolah. Ada beberapa peran yang dimiliki tiap warga sekolah. Warga sekolah itu adalah kepala sekolah, guru, siswa, dan petugas kebersihan. Jadi, tiap peran memiliki tugas yang berbeda-beda. Kepala sekolah perannya bertugas memimpin sekolah, guru perannya bertugas mengajar siswa, siswa perannya bertugas untuk belajar dan menaati aturan sekolah, dan petugas kebersihan perannya bertugas menjaga kebersihan sekolah. Lingkungan rumah. Tiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Anggotanya ada ayah, ibu, dan anak. Ayah perannya bertugas sebagai kepala keluarga, tugas utamanya mencari nafkah. Ibu perannya bertugas sebagai pengurus keluarga. Jadi ayah dan ibu dapat berbagi tugas dalam menjalankan perannya masing-masing. Anak perannya bertugas mematuhi perintah orang tua dan berbakti pada orang tua. Nah, jadi tugas yang diberikan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga perlu saling bekerja sama sehingga tugas yang kita laksanakan menjadi lebih mudah. Misalnya, membantu ibu membersihkan rumah sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Tugasnya adalah buatlah video singkat kerja bakti kalian bersama keluarga di rumah. Jika videonya panjang, editlah dengan percepat durasi videonya ya. Selamat mengerjakan.